Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas simpangan baku yang merupakan salah satu jenis dispersi data. Kita awali dari pengertiannya. Simpangan baku itu mengukur bagaimana nilai-nilai data tersebar. Bisa juga didefinisikan sebagai rata-rata jarak penyimpangan titik-titik data diukur dari nilai rata-rata data tersebut. Rata-rata yang digunakan biasanya adalah rata-rata hitung. Simpangan baku itu mudahnya adalah akar dari variansi. Jadi kalau teman-teman sudah mengetahui nilai variansinya, kemudian ingin mengetahui simpangan baku, tinggal nilai variansi itu di akar pangkat 2-kan saja. Oke ya teman-teman. Rumus untuk simpangan baku dibagi menjadi dua. Untuk data yang tidak berkelompok, rumusnya seperti ini. Nah ini, simbolnya adalah S. Akar dari sigma X dikurangi X bar dikuadratkan per N-1. Nah kalau teman-teman perhatikan, rumus yang di dalam akar ini adalah rumus variansi. Maka, sekali lagi kalau teman-teman sudah mengetahui nilai variansinya, untuk mencari simpangan baku tinggal di akar pangkat 2-kan saja. Oke, untuk data yang tidak berkelompok, ya seperti ini, S sama dengan akar dari sigma F dikali X dikurangi X bar dikuadratkan per N-1. Nah, ini adalah keterangannya. N sama dengan sigma F. N-nya sendiri adalah banyaknya data. F-nya adalah frekuensi, X-nya adalah nilai tengah. Ini khusus untuk data yang berkelompok. Untuk data yang tidak berkelompok, X-nya adalah datanya. X bar adalah rata-rata hitung. Kita beralih ke contoh. Kita awali untuk data yang tidak berkelompok. Tentukan simpangan baku untuk data berikut. Teman-teman ingat rumusnya seperti ini, ya. Kita perhatikan ada X bar, sedangkan di soal belum ada, harus kita tentukan lebih dahulu. Kemudian ada N, kita harus tentukan N-nya yang merupakan banyaknya data, yaitu 5. Selanjutnya kita tentukan X bar, sigma X dibagi N, kita jumlahkan seluruh datanya, baru dibagi dengan banyaknya data. Diperoleh X barnya adalah 50. Selanjutnya kita bisa menggunakan rumus ini, ya. Berarti S sama dengan akar dari, kita awali dari data yang pertama, yaitu 20 dikurangi X bar, X barnya 50. Kemudian hasilnya dikuadratkan. Lakukan sampai data yang paling akhir. Kemudian jangan lupa dibagi N-1, berarti 5 dikurangi 1. Oke, setelah kita hitung, ya. 20 dikurangi 50 negatif 30 dikuadratkan, ya. Kemudian 30 dikurangi 50 negatif 20 dikuadratkan. Lakukan sampai data yang paling akhir dibagi dengan 4. Diperoleh seperti ini ya teman-teman. 900 ditambah 400 tambah 0 tambah 400 tambah 900 dibagi dengan 4. Kemudian diakarkan. Jumlahnya adalah 260 dibagi dengan 4. Jangan lupa akar. Kita bagi dulu. Diperoleh 650. Baru diakarkan. Diperoleh 25,495. Ini adalah nilai simpangan baku. Oke, kita beralih ke contoh yang kedua. Untuk data berkelompok atau sudah berdistribusi frekuensi. Nah, ini adalah datanya. Kita diminta untuk menentukan simpangan baku. Teman-teman harus ingat rumusnya terlebih dahulu. Rumusnya jangan sampai salah, karena ini adalah data berkelompok. Kita gunakan rumus untuk simpangan baku data berkelompok. Ini rumusnya. Kalau teman-teman perhatikan, ada simbol X bar. Sedangkan di dalam soal belum diketahui, maka kita harus tentukan dulu X bar yang merupakan rata-rata hitung. Rumus rata-rata hitung untuk data berkelompok adalah sigma fx dibagi dengan sigma f.
Teman-teman perhatikan rumus X bar ini. Ada X. X untuk data berkelompok adalah nilai tengah. Maka kita perlu kolom tambahan yaitu X yang merupakan nilai tengah. Untuk mengisinya sederhana sekali. Batas atas dikurangi batas bawah dibagi 2. Lakukan sampai kelas yang paling akhir. Berikutnya, perhatikan lagi rumus ini. Ada fx, maka kita perlu kolom tambahan yaitu fx. Untuk mengisinya sederhana sekali, yaitu frekuensi dikali dengan nilai tengah. Perhatikan sekali lagi rumus ini. Ada sigma fx, artinya teman-teman jumlahkan pada kolom fx. Diperoleh 5.621 dibagi dengan sigma f. Sigma F-nya adalah 40. Maka rata-rata hitungnya adalah 140,525. Oke, cukup jelas ya teman-teman. Setelah kita memperoleh rata-rata hitung, kita sudah bisa menggunakan rumus ini. Kita perlu X dikurangi X bar dikuadratkan. Kita tambahkan di sini satu kolom lagi. X dikurangi X bar dikuadratkan. Ya. Ini mengisinya mudah sekali, yaitu nilai tengah dikurangi rata-rata hitung yang ini. Kemudian hasilnya dikuadratkan. Lakukan sampai kelas yang paling akhir. Berikutnya kita perlu F kali X dikurangi X bar dikuadratkan. Maka kita perlu satu kolom tambahan lagi dengan judul F dikali X dikurangi X bar dikuadratkan. Mengisinya pun sederhana, frekuensi dikali dengan nilai X dikurangi X bar dikuadratkan. Ya. Kemudian perhatikan rumus ini, ada sigma F dikali X dikurangi X bar dikuadratkan. Maka kita jumlahkan pada kolom F dikali X dikurangi X bar dikuadratkan. Nah, ini adalah jumlahnya. Kemudian dibagi N-1, berarti 40 dikurangi 1. Berarti 39 ya yang ini. Teman-teman hitung terlebih dahulu. 8.097,975 dibagi dengan 39 diperoleh ini 207,640385 baru diakarkan diperoleh 14,40973. Inilah nilai simpangan baku. Oke ya teman-teman, mudah-mudahan dapat diikuti serta bermanfaat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.